Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hafsah dari Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 22306012. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi dengan tujuan untuk memenuhi tugas biomedik. Di dalam tubuh kita terdapat banyak organ vital yang mendukung kelangsungan sistem fungsional tubuh. Salah satu organ tersebut adalah organ reproduksi. Jadi, di video kali ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi. Simak terus videonya ya. Nah, teman-teman, kita tahu setiap jenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki bentuk, struktur, dan fungsi reproduksinya masing-masing. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, struktur dan fungsi organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pria terdiri dari organ luar dan organ dalam. Organ reproduksi luar terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan organ reproduksi dalam terdiri dari testis, saluran kelamin, dan kelenjar kelamin. Nah, setiap bagian-bagian organ ini memiliki fungsinya masing-masing. Organ reproduksi luar yang pertama adalah penis. Di dalam penis terdapat 3 rongga, 2 rongga bagian atas tersusun atas jaringan spons corpus cavernosa dan 1 rongga di bawahnya tersusun atas jaringan spons corpus pogesium. Nah, corpus pogesium ini akan membungkus uretra. Uretra pada penis dikelilingi oleh pembuluh darah dan ujung syaraf perasa. Adapun fungsi penis yaitu sebagai alat kopulasi untuk memasukkan sel sperma ke dalam kelamin wanita. Organ reproduksi luar yang kedua adalah skrotum atau kantong kulit. Skrotum merupakan kantong kulit yang melindungi dan membungkus testis. Di dalam skrotum terdapat jaringan ikat dan otot polos. Adanya otot polos ini menyebabkan skrotum mengerut dan mengendur. Di dalam skrotum juga terdapat otot lurik yang berfungsi untuk mengatur suhu di sekitar testis agar tetap stabil. Nah, pengaturan suhu ini berguna dalam proses pembentukan sperma. Dalam pembentukan sperma memerlukan suhu sekitar 34 derajat Celcius. Berikutnya organ reproduksi dalam. Organ reproduksi dalam yang pertama yaitu testis. Di dalam tubuh pria terdapat sepasang testis. Di dalam testis terdapat saluran-saluran halus yang disebut dengan tubulus seminiferus. Nah, disinilah tempat pembentukan sperma. Jadi, testis berfungsi untuk memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis dan juga memproduksi hormon testosteron. Organ reproduksi dalam selanjutnya adalah saluran kelamin. Saluran kelamin pria terdiri dari epididymis, yaitu tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Kedua, vas deferens, yaitu saluran yang dilalui sperma dari epididymis menuju vasikula seminalis. Yang ketiga, saluran ejakulasi, yaitu mengeluarkan sperma menuju uretra, dan uretra yaitu saluran urin. Secara keseluruhan, saluran kelamin ini berfungsi menyalurkan sperma dari testis keluar tubuh melalui penis. Dan bagian reproduksi pria yang terakhir adalah kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin berfungsi untuk menambahkan cairan kelamin untuk mempertahankan hidup dan gerak sperma. Cairan ini dihasilkan oleh vasikula seminalis. Cairan yang berfungsi sebagai sumber energi untuk memudahkan gerak sperma. Cairan ini juga berfungsi untuk menormalkan keasaman saluran reproduksi wanita. Kelenjar prostat menghasilkan cairan yang bersifat basah pada sperma, mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid. Selanjutnya, kelenjar Cowper atau bulbiuretra menghasilkan cairan yang bersifat basah. Kelenjar ini berhubung langsung dengan uretra. Selanjutnya, struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi wanita terdiri dari organ luar dan organ dalam. Organ reproduksi luar terdiri dari labium dan vulva, sedangkan organ reproduksi dalam terdiri dari ovarium, oviduk, uterus, dan vagina. Nah, setiap bagian-bagian ini memiliki fungsinya masing-masing. Organ reproduksi luar pada wanita yaitu vulva dan labium. Vulva merupakan celah paling luar dari organ reproduksi wanita. Pada bagian vulva terdapat saluran reproduksi, saluran urin, dan selaput darah. Selanjutnya labium. Labium merupakan bagian yang membatasi vulva.
Ada dua macam labium, yaitu labium mayora terletak di bagian luar dan labium minora terletak di bagian dalam. Antara labium mayora dan labium minora, bagian atas berbentuk tonjolan kecil yang disebut dengan klitoris. Selanjutnya, organ reproduksi dalam pada wanita. Organ dalam pertama yaitu vagina. Vagina merupakan saluran akhir reproduksi wanita yang bermuara di vulva. Vagina menghasilkan banyak lendir yang diproduksi oleh kelenjar Bartholin. Jadi, vagina ini berfungsi sebagai saluran keluar dari rahim, baik pada saat haid maupun melahirkan. Selain itu, vagina juga berperan sebagai alat kopulasi untuk menerima penis. Organ dalam berikutnya adalah uterus atau rahim. Uterus merupakan rongga pertemuan antara oviduk kanan dan oviduk kiri. Bagian bawah uterus menyempit sehingga disebut serviks, mulut atau leher rahim. Bagian uterus dibatasi oleh dinding endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Dinding ini akan menebal saat terjadi kehamilan. Uterus berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Selanjutnya, oviduk atau tuba fallopian. Oviduk merupakan sepasang saluran kiri dan kanan yang ujungnya berbentuk corong yang disebut infundibulum. Pada infundibulum terdapat fimbre atau rumbai-rumbai untuk menangkap ovum. Jadi, tuba fallopian berfungsi sebagai tempat pembuahan atau fertilisasi. Dan organ reproduksi bagian dalam terakhir adalah ovarium. Ovarium terdiri dari ovarium kanan dan ovarium kiri. Ovarium berfungsi sebagai penghasil sel telur atau ovum. Berikutnya, proses pembentukan sel kelamin atau gematogenesis. Proses gematogenesis ini dibedakan menjadi dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma atau gamet jantan, sedangkan oogenesis merupakan proses pembentukan ovum atau gamet betina. Proses spermatogenesis terjadi melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan penggandaan. Tahapan penggandaan, sel primordial mengalami pembelahan mitosis secara berulang-ulang membentuk spermatogenium. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Spermatogenium bersifat diploid, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi spermatosit primer yang diploid. Selanjutnya, tahapan pematangan spermatosit primer. Spermatosit ini membelah secara meiosis membentuk 2 spermatosit sekunder yang haploid. Selanjutnya, spermatosit sekunder. Spermatosit ini membelah secara meiosis membentuk 4 buah spermatid yang haploid. Proses ini menjadi sperma disebut spermiasi. Proses ini dipengaruhi oleh testosteron. Oogenesis memiliki 3 tahapan, yaitu pertama, tahap penggandaan, terjadi dalam ovarium janin saat masih dalam kandungan. Pada tahapan ini, sel primordial akan mengalami mitosis, membentuk oogenium yang bersifat diploid. Kedua, tahap pertumbuhan, terjadi pada ovarium bayi. Oogenium akan mengalami pembelahan mitosis, membentuk oosit primer yang diploid. Oosit primer ini berada dalam keadaan normal atau istirahat sampai anak perempuan tersebut mengalami pubertas. Ketiga, tahap pematangan dimulai pada masa puber. Pada masa puber terjadi perubahan hormonal yang mengakibatkan oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 sehingga menghasilkan oosit sekunder yang berukuran besar dan badan polar 1 yang berukuran kecil. Oosit primer berhenti mengalami pembelahan saat terjadi ovulasi. Pembelahan meiosis 2 dilanjutkan setelah sel telur mengalami fertilisasi. Pada pembelahan ini, oosit sekunder menghasilkan ootit yang haploid dan badan polar 2 yang haploid. Ootit akan berdiferensi menjadi ovum dan badan polar 2 mengalami degenerasi. Baik, itulah tadi pembahasan tentang sistem reproduksi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Jika kita pegang kuas, melukislah pada kertas. Jika anak bangsa cerdas, bangsa pun berkualitas. Saya Hapsah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.